Karena pertandingannya sebentar lagi, Roberto mengatakan jika ingin menang, maka mereka harus berteman dengan bola. Caranya adalah mereka harus bersama bola dimanapun mereka berada. Hal tersebut juga selalu dilakukan oleh Tsubasa. Roberto juga mengatakan bahwa Tsubasa sudah bersama bola sejak kecil. Jadi mereka semua harus mendribel bola tersebut dan jangan sampai dipegang menggunakan tangan. Itu karena bola sangat benci jika dipegang menggunakan tangan. Latihan hari ini pun selesai dan mereka harus mendribel bolanya pada saat pulang. Akhirnya mereka pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Roberto. Walaupun mereka kesulitan, tetapi mereka akan terbiasa. Dan mereka sangat bersemangat sekali melakukannya. Di perjalanan pulang, Roberto mengatakan bahwa besok ia akan mengajari Tsubasa gaya permainan ala Brasil. Roberto juga bertaruh jika ia akan menjadikan Tsubasa pemain yang terkenal di seluruh dunia. Halo para pecinta kartun. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan alur cerita dari film Kapten Tsubasa 2018 episode yang kelima yang berjudul Menuju Pertandingan Antar Sekolah. Pada episode ini, terlihat ada segerombolan anak sedang bermain sepak bola. Salah satu anak tersebut bernama Misaki, dan terlihat ayah Misaki sudah selesai melukis. Karena pekerjaan ayah Misaki sebagai pelukis, Misaki terpaksa harus pindah-pindah tempat mengikuti ayahnya. Misaki pun akhirnya pergi dan terpaksa berpisah dengan teman-temannya. Scene berubah di mana Tsubasa dan Roberto sedang melakukan latihan merebut bola. Tsubasa pun terlihat kesulitan untuk merebut bola dari Roberto. Karena kelelahan, Tsubasa pun terjatuh. Akhirnya mereka pun melanjutkan latihannya. Scene berubah di rumah Tsubasa. Terlihat ibu Tsubasa sedang menyapu. Setelah latihan, akhirnya mereka pun pulang. Ketika Roberto berbicara dengan ibu Tsubasa, ia mengatakan masalah penyakit matanya tidak perlu dikhawatirkan. Roberto ke Jepang sebenarnya hanya memeriksakan matanya sesuai yang disarankan oleh Kapten Ozora. Tetapi dia sudah tahu hasilnya sebelum ke Jepang. Roberto juga sudah mengumumkan pensiunnya ke Brasil. Walaupun tidak bisa bermain bola, tetapi Roberto bisa menjadi pelatih. Di sisi lain, Ishizaki sedang berangkat sekolah sambil mendribel bolanya. Tetapi ia kesulitan dan malah menabrak pejalan kaki. Begitupun dengan teman-temannya yang lainnya. Ada yang menginjak bola lalu jatuh. Ada yang tidak bisa melewati tangga untuk melewati jalan pintas. Kelas pun sudah dimulai. Di dalam hati, Ishizaki mengatakan bahwa Manabu pasti telat karena dia tidak pandai mendribel bola. Tiba-tiba datanglah Manabu yang terlambat masuk kelas. Setelah pelajaran selesai, Manabu memberikan informasi mengenai Shutetsu yang akan latih tanding dengan sekolah lain. Akhirnya mereka semua pun berniat untuk pergi ke sekolah Shutetsu dan menonton pertandingan tersebut. Setelah sampai di Shutetsu, Tsubasa terkesan dengan stadion milik Shutetsu. Bukan hanya Tsubasa, mereka semua juga memuji lapangan milik orang kaya. Tetapi dalam pertandingan tersebut, kipernya bukan Wakabayashi. Ternyata di situ ada Urabe. Urabe pun menjelaskan bahwa Wakabayashi tidak akan ikut bermain. Dia juga selalu bolos pelajaran. Hal itu dikarenakan Wakabayashi ingin menambah latihannya untuk melawan Tsubasa. Tanpa Wakabayashi, Shutetsu pasti akan menang di latih tanding ini. Terlihat skor 3-0 untuk Shutetsu. Tsubasa pun berteriak untuk menyemangati para pemain Mizukoshi. Pada saat pemain Mizukoshi menyerang, pemain belakang Shutetsu merebutnya dengan cara mentekelnya. Dia adalah Takasugi, pemain yang melindungi gawang Shutetsu. Izawa, ia adalah seorang game maker. Taki, ia adalah pengoper handal Shutetsu. Kisugi, ia adalah pencetak gol Shutetsu. Skor pun berubah menjadi 4-0 dan mereka dijuluki Shutetsu Quarter. Terlihat Ishizaki dan yang lainnya merasa kesal dengan kehebatan Shutetsu. Tetapi Tsubasa malah bersemangat sekali untuk mengalahkannya. Scene berubah di rumah Wakabayashi. Terlihat ada dua anak SMA yang menjadi penendang bola. Ternyata mereka sedang melatih Wakabayashi. Hebatnya, tidak ada bola satupun yang bisa lolos dari tepisan Wakabayashi. Sedangkan di sisi lain,
Ishizaki sedang memikirkan tim Sutetsu yang kuat, ditambah lagi Wakabayashi sedang latihan ketat. Karena melihat bayangan Tsubasa, Ishizaki langsung bersemangat sekali untuk berjuang mengalahkan Sutetsu. Lalu, ia pun mengirim pesan ke teman-temannya yang lainnya untuk latihan besok pagi. Keesokan harinya, Tsubasa berlatih lagi bersama Roberto. Akhirnya, Tsubasa pun berhasil merebut bola dari kaki Roberto. Tiba-tiba, datanglah Ishizaki dan yang lainnya. Ishizaki pun mengatakan bahwa pelatih tidak adil, padahal mereka semua juga ingin latihan. Akhirnya, latihan pun akan segera dimulai. Terlihat dari pinggir lapangan, Roberto memberikan instruksi cara melakukan hal yang benar. Ora juga diberi perintah oleh Roberto. Jika dia menerima bola, jangan berpikir terlalu lama. Roberto juga memberitahukan cara yang benar menendang bola kepada Manabu. Latihan pun dijalani mereka setiap harinya. Setelah beberapa hari latihan, akhirnya besok mereka akan bertanding. Karena mereka sudah berlatih sepanjang hari, akhirnya mereka sekarang sudah terbiasa dengan bola. Terlihat Manabu juga sudah bisa menendang bola melewati tangga. Terlihat mereka semua sampai di sekolah bersama-sama tanpa ada yang terlambat. Orang-orang yang mengetahui bahwa klub sepak bola latihan terus langsung kaget. Aneko yang melihat Tsubasa yang keren langsung kelepak-kelepak. Karena pertandingan antar sekolah satu hari lagi, para klub eskul olahraga yang lainnya bersemangat sekali melakukan latihannya. Pak kepala sekolah juga senang sekali. Itu karena mereka lebih bersemangat dari biasanya. Aneko juga terlihat bersemangat sekali menyoraki nama Tsubasa. Untuk latihan terakhir, Roberto menempatkan Tsubasa untuk menjadi kiper. Roberto pun menendang bola tersebut, tetapi Tsubasa tidak bisa berkutik. Ishizaki dan yang lainnya langsung kaget dengan tendangan yang hebat yang dimiliki oleh Roberto. Tetapi dari beberapa tembakan yang dilesatkan oleh Roberto, tidak ada satupun yang berhasil ditepis oleh Tsubasa. Akhirnya, Tsubasa pun sadar mengenai latihan ini. Di sisi lain, pemain Sutetsu membicarakan Wakabayashi yang tidak kelihatan dari kemarin. Mereka mengatakan bahwa mereka cukup menjaga Tsubasa Ozora di pertandingan besok, dan yang lainnya hanya pemain rendahan. Akhirnya, latihan pun selesai, dan Roberto menyuruh mereka semua untuk pulang dan beristirahat. Berkat Tsubasa, mereka semua berlatih sampai sekeras ini. Hal itu membuat Ishizaki sangat senang. Pada saat pulang, Tsubasa menjelaskan bahwa latihan tadi dilakukan supaya Tsubasa bisa tahu arah bola yang sulit dijangkau oleh seorang kiper. Dan Tsubasa pun sudah tidak sabar dengan pertandingan besok. Terlihat Misaki dan ayahnya sudah sampai di Gunung Fuji. Misaki pun melihat Tsubasa yang sedang mendribel bola. Mereka pun berpapasan. Misaki mengatakan bahwa dribble milik Tsubasa sangat bagus. Malam pun tiba dan Wakabayashi masih melakukan latihan. Meski terlihat kelelahan, tetapi Pak Mikami menyuruhnya untuk memperlihatkan hasil latihan selama ini. Wakabayashi pun berhasil menangkap bola yang ditendang oleh anak SMA tersebut. Dan ia sudah tidak sabar dengan pertandingannya besok. Episode pun selesai.